Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Kembali lagi kita dalam Dapur Roti Hidup. Dan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, saya rindu membagikan sabda dan firman Tuhan untuk kita ketahui bersama. Mari kita serta berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu, atas kekuatan, kasih, anugerah, dan kasih setia yang Engkau berikan kepada kami pada siang hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk mendengar dari sabda firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu, mulut hamba-Mu, hati hamba-Mu Tuhan, untuk menyalurkan firman-Mu, hingga siapapun yang mendengar itu dapat diberkati, menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita pada malam hari ini, pada siang hari ini, kita mau mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari saya ajak kita buka dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, dan saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Matius 6 ayat 33 berbunyi, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Haleluya. Amin. Jadi sini dibilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita ketahui bersama Tuhan Yesus datang di dunia ini sebagai Mesias dan sebagai apa? Raja orang Yahudi. Waktu Tuhan Yesus lahir, ketika Tuhan Yesus lahir, ada bintang timur yang nampak di atas langit, dan ketika orang-orang Majus itu lihat, mereka bertanya kepada Raja Herodes waktu saat itu, di manakah seorang raja dari Yahudi akan dilahirkan? Mereka bertanya, dan ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia, karena dia pikir waktu pada saat itu dia akan dilahirkan seorang saingan dalam hatinya, seorang saingan yang menggantikan dia nantinya. Dan ketika dikumpulkan semua ahli-ahli Taurat, imam-imam Farisi, bilang, oh ada di Bethlehem. Dan ketika di orang-orang Majus itu mengikuti kembali bintang timur itu, maka adalah Tuhan Yesus yang ada di situ, Raja orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus disalibkan juga karena apa? Orang-orang Yahudi sudah dinubuatkan bahwa Raja orang Yahudi itu akan lahir di Bethlehem. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang akan menjadi Mesias. Dan Tuhan Yesus berkata, "Kerajaanku bukanlah yang ada di dunia ini, tetapi kerajaanku adalah di sana, di sorga, di tempat yang kekal." Yang pada waktu saat itu orang-orang Yahudi, ahli-ahli imam, ahli-ahli Taurat tidak mengerti akan hal yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Mereka pikir seorang raja itu adalah raja yang megah, raja yang luar biasa, raja yang hidup dengan bergelimang harta, raja dengan kekuatan yang sangat besar, raja yang dapat mampu mengalahkan semua musuh, raja yang dapat mampu merebut kota, raja yang dapat mampu untuk menggentarkan musuh-musuh. Tetapi apa yang datang? Tuhan Yesus, raja yang menyembuhkan banyak orang, raja yang memberikan mujizat, kesembuhan, dan raja yang memberikan kasih, raja yang dapat mengampuni dosa. Dan itu tidaklah sama dengan pikiran orang-orang Yahudi, tidak sesuai dengan realita yang mereka inginkan, dengan realita yang mereka impikan, dengan raja yang sesuai dengan mereka. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Terkadang apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Jadi ketika manusia memikirkan hal-hal seperti ini, Tuhan Yesus karena itulah Rasul Paulus mengatakan, janganlah memikirkan perkara-perkara yang di bumi, tetapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang di sorga. Nah, itulah kenapa kalau kita mau pikirkan hal-hal yang dengan pikiran kita, dengan akal sehat kita, dengan akal budi kita, itu tidak akan sinkron dengan Tuhan, tidak akan. Maka Tuhan bilang, iman sebesar biji sesawi. Karena dengan iman, maka pikiran kita, kepercayaan kita, walaupun itu hal yang mustahil, hal yang impossible, itu pasti akan selaras
dan itu pasti akan nyata dalam kehidupan kita. Dan ayat inilah kenapa dibilang tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Saya bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tidak sama dengan kerajaan manusia, dengan kerajaan di bumi, harta, kekayaan, kehormatan. Tuhan tidak mencari itu. Tuhan seorang raja saja, raja di atas segala raja, turun ke bumi, ke dunia manusia, menjadi manusia, tidak mencari segala hal itu. Berarti itu bukanlah kerajaan Allah. Jadi apalah yang menjadi kerajaan Allah dalam kehidupan kita? Apalah yang harus kita mencari? Itu apa? Dan kebenarannya. Jadi ada sesuatu yang tidak benar dalam baik dalam perkataan orang-orang. Oh bilang ini, oh ini pasti benar. Oh dalam kesaksian mereka, mujizat-mujizat mereka, kita disuguhkan oleh mujizat-mujizat, hal-hal yang luar dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Tetapi apakah itu benar? Apakah itu mengandung kebenaran? Nah itulah yang harus kita cari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ada hal yang tidak benar, ada hal yang terlihat baik, tetapi itu belum tentu benar. Tetapi hal yang sudah benar pasti itu baik. Jadi marilah kita untuk lebih jeli lagi dalam membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita bisa memahami, roh-roh yang benar, roh-roh yang tidak benar. Karena dalam firman Tuhan ada yang berbunyi iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nah, jadi bagaimana kita sebagai umat percaya, sebagai umat Kristen, ketika kita percaya, ketika kita memiliki iman dan kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu untuk saya, bukan untuk saya. Maksudnya itu belum tentu. Itu masih kita harus gali lagi. Ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah percaya, jangan cukup hanya sampai di situ. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Allah kita, sebagai juru selamat kita yang hidup, kita harus juga mencari kebenarannya. Jangan mencari kebenaran dari apa kata orang. Oh, orang ini berkhotbah seperti ini, oh itu benar. Orang ini. Jangan, ketika kita mendengar firman Tuhan, ya memang kita mendengar firman Tuhan apa yang Tuhan katakan. Tetapi kita harus memiliki hati yang terkonek dengan Tuhan, sehingga kita bisa memfilter segala sesuatu yang benar dan yang tidak benar. Maka dari itu, carilah dahulu kebenarannya. Itulah kenapa Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu Tuhan Yesus tekankan untuk kita semua. Karena ini apa? Khotbah yang dikhotbahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakannya sendiri langsung. Jadi ada hal-hal yang tidak benar di dalam dunia ini yang kita percaya itu benar, padahal itu tidak benar. Maka itu carilah kebenarannya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sendiri, diri sendiri kita yang cari. Maksudnya memang orang lain bisa menjadi jalur atau bisa menjadi perpanjangan tangan kita untuk mengetahui Tuhan Yesus. Tapi alangkah lebih baiknya kita sendiri yang tahu kebenaran itu, kita sendiri yang cari kebenaran itu dengan melalui firman Tuhan. Dan ini bilang, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, wow, di sini Tuhan bilang maka semuanya itu. Kita tidak tahu semuanya itu apa. Kita tidak tahu. Tuhan hanya bilang maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itunya apa? Itulah yang harus, kalau kita mengetahui kebenaran yang berasal daripada Tuhan, kita akan mengerti semua yang diinginkan Tuhan untuk kita, semua yang diinginkan Allah untuk kita, dan semua yang kita inginkan untuk Tuhan, itu kita akan mengerti dalam caranya Tuhan, bukan dalam caranya kita. Mungkin kalau di Amsal Salomo bilang kekayaan, kehormatan itu bukanlah berkat, tetapi berkat itu adalah ketika kita mengetahui kebenaran dan rahasia Allah. Itu adalah berkat. Itu Amsal Salomo mengatakan. Jadi ketika kita mengetahui rahasia Allah, itulah berkat yang sesungguhnya. Amen. Jadi sini bilang semuanya itu apa? Semuanya itu apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu adalah sesuatu berskala besar. Semua kita tidak tahu semuanya itu apa. Mungkin itu Tuhan bilang kesehatan,
kekuatan, kepandaian, kebijaksanaan, kehormatan. Kita tidak tahu, karena Tuhan hanya bilang semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan berarti kita sudah ada. Satu, ditambahkan berarti ditambahkan lagi, ditambahkan terus dan menerus. Nah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya inilah yang harus kita tekankan. Bagaimana kita menemukan kebenaran itu, dan kita melakukan kebenaran dan itu, dan kita mengetahui kebenaran itu. Itulah semua orang tidak bisa melakukannya. Baiklah, untuk itu mari kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 6. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, ketika di Perjanjian Baru Tuhan Yesus bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dalam Yesaya dibilang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Selama ia berkenan ditemui, berarti ada suatu waktu Tuhan tidak berkenan ditemui. Karena di dalam Wahyu itu dibilang bahwa ada akan masa, setengah masa, semua orang menyembah Tuhan Yesus, semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, semua orang percaya akan nama Tuhan Yesus. Semua orang di bumi ini akan bertekuk lutut di dalam namanya itu. Tapi akan ada setengah masa, bahkan tidak ada satu iman pun di bumi. Nah, dan masa itulah yang dibilang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan masa itulah, jangan sampai kita akan ada di masa itu. Jadi selagi kita masih ada di masa di mana Tuhan Yesus dikumandangkan, di mana Tuhan Yesus dimasyurkan, di mana Tuhan Yesus diagungkan, di mana kita bisa percaya, bisa mendengar segala sesuatu firman Tuhan, maka kita harus mencari kerajaan Allah itu. Karena apa? Di dalam Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ketika memasuki kerajaan sorga. Itu seperti burung unta memasuki lubang jarum. Sangat sulit, saudara. Bagaimana seekor unta untuk memasuki lubang jarum? Itu adalah hal yang mustahil. Tetapi itulah yang Tuhan gambarkan ke dalam pikiran manusia, bagaimana ketika kita harus mencari kerajaan sorga. Dan ada ayat yang dikatakan, di tempat aku datang tidak mungkin, di tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Nah, itu adalah tempat kerajaan sorga. Tetapi Tuhan bilang, aku menyediakan banyak tempat untukmu. Dan bagaimana kita dapat meraih tempat itu adalah tugas kita. Karena Tuhan sudah memberikan teladan. Contoh, Tuhan bilang di dalam Matius 6, itu Tuhan bilang, maaf ya, di dalam Matius 5 ayat 48 itu berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bayangkan, bukan beban, bayangkan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Berarti kita manusia ini bukanlah sesuatu manusia yang dipenuhi oleh segala dosa, tetapi Tuhan melihat kita ini sempurna. Jadi ketika Tuhan mengatakan kita bisa sempurna, maka kita bisa sempurna. Bayangkan seorang Bapa, Raja segala raja, yang kita tidak bisa mendeskripsikan bagaimana agungnya Tuhan, bagaimana agungnya Bapa. Tetapi Tuhan bilang kita harus sama seperti Bapa, sempurna. Tetapi dalam kehidupan kita yang kita tahu, kita judgment di dalam hidup kita selama ini, manusia itu tidak sempurna. Bayangkan, selama ini kita diberi oleh semua orang, manusia itu tidak sempurna, selalu lalai dalam kesalahan, selalu jatuh dalam dosa, selalu ini, selalu itu. Itulah yang kita ketahui selama ini. Tetapi Tuhan menuntut kita apa? Manusia itu harus sempurna, sama seperti Bapa yang di surga sempurna. Dan ketika kita sudah seperti itu, maka apa? Kerajaan surga pasti akan kita raih. Kerajaan surga yang kekal pasti kita akan raih. Itu sulit, saudara, menjadi sempurna seperti Tuhan. Itu sangatlah sulit. Tetapi Tuhan bilang apa? Harus. Di sini bilang haruslah kamu, bukan boleh kamu sempurna asalkan ini, asalkan itu, asalkan ini. Enggak, saudara. Ini Tuhan bilang haruslah kamu sempurna.
Jadi Tuhan melihat kita itu adalah sempurna, bukan sesuatu yang gagal, bukan sesuatu yang yang tidak berlayak, bukan sesuatu itu, tapi sempurna. Jadi bagaimana kita menyempurnakan diri kita itu, yaitu apa? Dengan bersama Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan di Yesaya 55 ayat 6 ini, carilah Tuhan selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6 di sini berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi saudara-saudara, perlombakanlah diri kita seperti Rasul Paulus bilang, perlombakanlah diri kita, berlomba-lomba untuk mendapat mahkota kerajaan Allah. Jadi maka dari itu, selagi kita ada di sini, kesempatan kita untuk mengetahui Tuhan Yesus, jangan kita untuk meminta kesempatan lagi, karena kita tidak tahu hari yang akan datang kapan. Maka ketika kita sudah tahu kebenarannya sekarang, kita harus mengejar kesempurnaan itu. Sama seperti Rasul Paulus katakan. Dan di dalam saya mau bilang kenapa manusia pada zaman sekarang ini susah untuk dapat mengerti hal-hal itu. Mari kita buka dalam Hosea 4 ayat 1. Hosea 4 ayat 1. Di situ dibilang, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi bagaimana kita bisa mengerti Tuhan? Yang pertama adalah kesetiaan. Kita harus menjadi orang yang setia. Yang kedua adalah kasih. Bayangkan ketika Tuhan memberikan hukum pertama dan hukum terutama itu hukum kasih. Padahal sebenarnya dalam perjanjian lama hukum kasih itu sudah berlaku. Ini di sini di dalam Hosea berkata, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Perkaranya ini apa? Manusia tidak memiliki kesetiaan, tidak ada kasih. Dan yang terpenting ini adalah apa? Tidak ada pengenalan akan Allah. Jadi manusia tidak kenal Allah yang mereka sembah itu siapa, Allah mereka percaya itu siapa. Mereka hanya tahu, oh kita percaya pada Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengenal pribadi Tuhan Yesus ini seperti apa. Mereka tidak tahu apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup mereka, apa yang Tuhan maksud dalam hidup ini. Mereka tidak mengetahuinya. Kenapa? Pertama, tidak setia. Kedua, tidak ada kasih. Karena Tuhan sudah bilang, kasih yang terutama, dan terutama itulah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Bayangkan, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi betapa kompleksnya yang Tuhan bangun ketika kita harus mengenal Tuhan dengan akal budi dan dengan jiwa. Jadi di sini bilang tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini, sehingga itulah yang menjadi perkara Tuhan. Itulah yang menjadi perkara Tuhan untuk manusia. Dan di Yohanes 4 ayat 6 di situ dibilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi betapa sedihnya kita. Tuhan sudah turun waktu di saat ini perjanjian lama itu Tuhan masih sebagai Bapa Allah. Tetapi di saat perjanjian baru Tuhan sudah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan ketika kita tidak mengenal akan Allah, itu betapa ruginya kita sebagai umat manusia. Sangat rugi kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya dengan manusia. Sini bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, kitalah sendiri yang mengenal pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah kenapa Tuhan bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mengenal Allah kita, harus mengenal pribadi Tuhan Yesus. Sama seperti yang saya bilang tadi, Tuhan Yesus itu melihat kita itu sempurna, tetapi selalu yang kita judge diri manusia itu tidak sempurna. Nah itulah salah satu contoh yang kita tidak kenal pribadi Tuhan Yesus. Kita tidak kenal hati, bagaimana Tuhan Yesus melihat kita. Dan di dalam
Hosea ini di dalam Amsal 3 ayat 3. Kenapa? Karena di dalam Hosea 4 ayat 1 itu kan Tuhan bilang tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Nah, kesetiaan itu apa? Marilah kita buka di dalam Amsal 3 ayat 3. Di situ dibilang, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Jadi ini adalah ayat yang selalu kita dengar ketika kita ulang tahun atau apa. Janganlah kasih setia meninggalkan engkau. Nah, kasih setia itu apa? Di dalam Amsal 20 ayat 6, mari kita buka. Amsal 20 ayat 6 itu berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah, di sini Tuhan bilang, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Maka dari itu Rasul Paulus mengatakan, kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu seperti apa? Ketika kita mengenal Tuhan Yesus mula-mula, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus mula-mula, akankah kasih itu terus sama dengan berlalunya waktu, sepanjang hari, sepanjang waktu? Apakah kasih mula-mula ketika kita bergelora untuk menyembah Tuhan Yesus, kita sangat excited waktu kita tahu mengenal Tuhan Yesus, kita sangat bersuka cita ketika kita mengenal Tuhan Yesus, dan apakah itu akan tetap sama pernahkah saudara ketika dimenangkan oleh Tuhan, ketika percaya, memang sangat suka ibadah, sangat rajin ibadah, sangat ingin mengetahui firman Tuhan, tetapi seiring berlalunya waktu, kasih itu makin pudar. Ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita sudah sadar akan kasih Tuhan, ketika kita sudah menyadari Tuhan mengasihi kita, maka kita menganggap kasih Tuhan itu seperti hal yang biasa, yang tidak kita harus kejar untuk setiap waktu. Nah, itulah mengapa Tuhan bilang, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Dia setia dari awal hingga akhir, memiliki kasih mula-mula itu, cinta kasihnya kepada Tuhan itu sama, tidak berubah, bahkan semakin hari semakin bertambah. Amen. Jadi ketika dia mengetahui firman Tuhan, dasarnya dia mengetahui sampai kepada rahasia Allah. Itulah waktu kesetiaan yang ingin saya bilang kepada saudara-saudara. Maka kita harus terus untuk cinta Tuhan, karena Tuhan sudah mencintai kita sehingga kita menemukan setia itu ketika contohnya ketika dalam hubungan rumah tangga, ketika kita masih awal-awal pacaran, kita sangat-sangat maksudnya dalam urusan muda-mudi itu sangat-sangat excited. Ketika sudah lama-lama, sehingga apakah kita akan mempertahankan kasih itu sama seperti Tuhan? Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah kita akan mempertahankan kasih itu dengan kesetiaan kita dengan Tuhan? Nah, jadi itulah dari kesetiaan yang ingin saya katakan kepada saudara sekalian untuk kita bangun di dalam Tuhan. Dan akhir kata dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Di situ dibilang, 1 Korintus 15 ayat 58, dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi sekecil apapun kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan, dan sekecil apapun yang menurut kita orang-orang lihat itu sangat kecil, tetapi di mata Tuhan jerih payahmu tidak ada yang sia-sia. Jadi ketika kita mendengar firman ini, dan kita mau duduk mendengar firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya jerih payahmu tidak sia-sia. Maka dari itu,
Mari kita serta dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu, karena firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua dapat menjadi kekuatan kehidupan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa dapat mengetahui apa yang menjadi segala sesuatu yang telah Engkau beritakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur akan kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Haleluya, puji Tuhan, amin.